Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Cikita Aprianti dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan iman yang harus dihindari remaja-remaja Kristen pada era milenial sekarang ini. Selamat menyaksikan. Halo generasi milenial yang dikasih Tuhan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini aku bakal ngupas sedikit nih tentang tantangan iman yang harus dihindari oleh remaja Kristen dan cara mengatasinya. Berikut ini poin-poinnya. Yang pertama, tantangan iman melalui teknologi. Di zaman sekarang ini, teknologi bukanlah lagi suatu hal yang asing atau boleh dikatakan sudah menjadi suatu kebutuhan. Termasuk kita, kaum milenial yang sudah mahir dalam hal teknologi. Teknologi sudah bersifat luas dan tanpa batasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan iman yang ada dalam teknologi ini sendiri. Yang pertama ialah pornografi, yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan seksual di kalangan remaja. Yang kedua, sosial media dan game online. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk banyak melakukan hal-hal positif, tetapi karena kecanduan akan teknologi seperti handphone, membuat kita lupa akan kewajiban kita. Di dalam Amsal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Nah, dari ayat firman Tuhan di atas, kita bisa mendapat pengertian, yaitu sebagai pemuda Kristen patutnya kita mengetahui batas-batas dalam berteknologi dan mengerti bahaya dalam teknologi. Yang kedua adalah tantangan iman dalam akademik. Hal yang berkaitan tentang akademik yaitu pendidikan. Tuntutan dalam dunia pendidikan juga amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan yang dibebankan pada para remaja agar memperoleh nilai tinggi di sekolah. Dan karena tuntutan tersebut, tidak sedikit remaja suka menyontek. Nah, oleh karena itu, menyontek merupakan salah satu tantangan iman kita dalam bidang akademik. Lalu, bagaimana sih kita sebagai remaja menyikapi hal tersebut? Di dalam Ayub 28 ayat 28, beginilah firman Tuhan. "Lihatlah, takut akan Tuhan itu adalah kebijaksanaan, dan untuk menjauh dari kejahatan adalah pengertian." Dari ayat di atas bisa kita simpulkan, yaitu agar kita tidak terjatuh dalam hal menyontek dan lain-lain, kita harus lebih dalam lagi untuk takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah tantangan iman dalam pergaulan. Pergaulan dalam remaja sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Pergaulan yang buruk akan menghasilkan kebiasaan yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Merokok, narkoba, miras merupakan contoh akibat pergaulan yang buruk. Kita sebagai remaja Kristen yang sudah tumbuh dewasa, biarlah kita menjadi remaja yang bijak, yang bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, mana yang patut ditiru dan yang tidak. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, tetaplah kita dalam jalan Tuhan dan jangan sesat kepada arus negatif." Yang keempat adalah tantangan iman dalam hormonal. Perubahan hormon yang terjadi pada masa remaja menyebabkan banyak hal. Salah satunya timbulnya ketertarikan pada lawan jenis. Nah, di usia kita yang sekarang, yang sedang dalam masa labil-labilnya dan dalam masa rasa ingin tahu yang tinggi, lalu menyebabkan kita mencobai banyak hal. Salah satunya yaitu berpacaran. Berpacaran bukanlah suatu hal yang salah, tetapi berpacaran dikatakan salah jika kita sudah melewati batas-batas dalam berpacaran. Karena saat kita tidak mampu mengontrol iman kita dapat melakukan hal-hal yang menyimpang. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Dan yang terakhir adalah tantangan iman dalam keluarga.
Keluarga merupakan rumah untuk kita pulang saat menyudahi segala kegiatan. Tetapi, bagaimana jika saat remaja kita sudah merasakan perpecahan dalam keluarga? Ya, tidaklah sedikit dari para remaja yang pernah merasakan hal tersebut. Jika keluarga kita hancur, mayoritas remaja-remaja banyak yang frustasi dan merasa tidak mempunyai tujuan hidup. Tapi, kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, tidak akan pernah merasakan hal tersebut. Sebab Tuhan Yesus selalu ada di setiap sisi kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi, jika kita mengalami situasi terendah sekalipun, janganlah kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jika sekelilingmu meninggalkanmu, janganlah pernah merasa sendiri, sebab Tuhan Yesus ada di setiap saat kehidupanmu. Kamu dicintai dan kamu berharga. So guys, thank you buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Semoga diberkati. Jesus love you.